Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bandung Arsandi, kelas B budidaya perairan dengan NIM 11111419037 akan menjelaskan tentang budidaya udang faname. Udang faname atau Lithopenaeus faname merupakan salah satu varietas udang yang paling banyak diminati oleh petambak. Varietas ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan varietas udang lainnya, antara lain pertumbuhan lebih cepat dengan masa pemeliharaan antara 90 sampai 100 hari, tingkat daya hidup atau survival rate tinggi, lebih adaptif atau tahan terhadap kondisi lingkungan, lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Dalam budidaya udang faname ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, persiapkan tambak udang faname. Cara budidaya udang faname yang pertama yaitu mempersiapkan tambak udang faname. Persiapkan tambak udang faname bertujuan untuk mempercepat proses oksidasi yang dapat menetralkan keasaman pada tanah, membuang gas-gas beracun dan membunuh bibit hama penyakit yang ada di dalam dasar tanah. Ada 4 cara dalam persiapan tambak, yaitu yang pertama, pengeringan tambak. Cara awal dalam persiapan tambak udang faname yaitu mengeringkan tambak. Hal ini berfungsi untuk membunuh bakteri merugikan yang berada di dalam kolam tambak. Setelah tambak dikeringkan, maka biarkan 3 hari untuk memastikan bakteri yang merugikan di kolam tersebut hilang atau mati. Yang kedua, pembajakan tanah. Setelah dasar tanah tambak telah kering, langkah selanjutnya yaitu membajak tanah pada tambak dengan kedalaman sekitar 10 cm. Jika terdapat sampah pada saat melakukan pembajakan, dulur-dulur bisa membuang sampah tersebut. Pembajakan pada tanah ini bertujuan untuk mengangkat sisa lumpur dan menghilangkan bau busuk yang berasal dari sisa pakan yang mengendap di dasar tambak. Yang ketiga, mengembalikan pH tanah. Tingkat keasaman air tambak dapat mempengaruhi pertumbuhan udang faname, bahkan dalam tingkat yang ekstrim. Derajat keasaman atau pH dapat membunuh udang faname. Dalam budidaya udang faname memerlukan tingkat keasaman 7,5 hingga 8,5 pH. Pada nilai pH 7,5 hingga 8,5 udang faname akan dapat bertumbuh dengan baik. Namun pada umumnya tambak memiliki tingkat keasaman di bawah 7 pH. Agar lebih akurat dalam mengetahui nilai pH, dulur-dulur bisa menggunakan alat pH meter. Setelah mengetahui nilai pH yang akurat, maka dulur-dulur tinggal menetralkan nilai pH tersebut dengan menggunakan dolomite ataupun kapur pertanian. Dosis pengapuran pH tanah. Yang pertama, pH kurang dari 4, maka menggunakan kapur sebanyak 500 sampai 1000 kg atau HA. Yang kedua, pH 5 sampai 6, maka menggunakan kapur sebanyak 250 sampai 500 kg HA. Yang ketiga, pH 6, maka menggunakan kapur
sebanyak 100 sampai 250 kg atau HA. Cara pengapuran pada tambak udang faname yaitu dengan mengaduk kapur atau dolomit secara merata, kemudian taburkan pada tambak udang. Setelah itu diamkan tambak selama 2 sampai 3 hari. Yang terakhir, persiapkan tambak. Setelah mengembalikan pH tanah menjadi normal, maka langkah selanjutnya yaitu pembuangan lumpur sisa usaha budidaya sebelumnya dan pengeringan kolam. Yang kedua, pemberian kapur pertanian. Yang ketiga, pemupukan organik dengan pupuk kandang dan penyemprotan GDM Black Boss dosis 5 kg atau HA secara merata. Yang keempat, pemupukan area. Yang kelima, pemberian saponin 10 sampai 12 ppm dan diamkan 2 sampai 3 hari untuk memberantas hama penyakit yang ada di kolam. Yang keenam, pengisian air secara bertahap dan aplikasi suplemen organik cair GDM spesialis tambak 6 liter per HA. Pertumbuhan plankton sebagai pakan alami benur atau udang dengan aplikasi rutin suplemen organik cair GDM spesialis tambak 6 liter per HA seminggu sekali. Tahap selanjutnya dalam budidaya udang faname, pemeliharaan benur dan cara penebarannya. Pilih benur dari pembenihan yang baik. Dengan ciri-ciri benur yang baik adalah ukuran seragam, organ tubuh lengkap dan tidak cacat. Yang kedua, bentuk tumbuh ramping memanjang. Yang ketiga, warna tubuh jernih serta bersih dari kotoran dan lumut. Yang keempat, pergerakannya lincah dan aktif. Setelah benur tiba di lokasi tambak, harus diaklimatasi terdahulu untuk menyesuaikan suhu, air dan alkalinitas air. Hal ini bertujuan untuk menghindari stres benur dan meningkatkan angka kelulusan hidup benur. Pada tebar benur berkisar antara 100 sampai 125 ekor. Oke, yang tahap ketiga, manajemen pakan. Pemberian pakan atau pelet disesuaikan dengan usia pertumbuhan udang faname yang disebar secara merata ke penjuru tambak. Frekuensi pemberian pakan 2 sampai 3 kali sehari pada awal pemeliharaan karena masih tersedia pakan alami yang cukup. Seiring dengan pertumbuhan udang faname, frekuensi pemberian pakan meningkat sampai 5 sampai 6 kali sehari dengan jumlah 50% dari bobot udang pada awal pertumbuhan. Kemudian menurun sampai 3% saat menjelang panen. Pemberian probiotik atau suplemen organik cair GDM spesialis perikanan 6 liter per hektar seminggu sekali melalui air kolam dan melalui pakan dengan dosis 10 ml pakan setiap hari. Manfaat suplemen organik cair GDM spesialis perikanan adalah menjaga kualitas air tambak. Yang kedua, menumbuhkan plankton sebagai pakan alami udang. Yang ketiga, meningkatkan kekebalan udang terhadap serangan berbagai penyakit.
Yang keempat, penyeimbangan bakteri dan dalam usus udang. Yang kelima, meningkatkan pencernaan pakan dan daya serap nutrisi pakan. Yang keenam, mempercepat panen dan menghemat pakan. Yang keempat yaitu manajemen kualitas air. Manajemen ini berkaitan dengan volume dan kualitas air tambak. Ketinggian air tambak dipertahankan sedemikian rupa dan hanya perlu ditambah karena adanya penguapan atau kebocoran. Kualitas air meliputi suhu, salinitas pH air, kandungan oksigen pelarut, kadar ammonia, dan kecerahan. Suhu air optimal untuk budidaya udang 28 derajat sampai 30 derajat Celcius. Pada suhu tinggi meningkatkan keasaman dan reaksi NH di air. Kesamaan ini yang dikehendaki 7,5 sampai 8,5 pH. Kadar garam atau salinitas yang diperlukan untuk pertumbuhan udang umur 1 sampai 2 bulan berkisar 15 sampai 25 ppt. Setelah umur dari 2 bulan, kadar garam dalam air 5 sampai 30 ppt. Kandungan oksigen terlarut berkisar 4 sampai 6 ppm. Upaya untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dengan menggunakan kincir air sebanyak 4 sampai 6 kincir setiap 0,25 hektar. Penggunaan kincir dan aplikasi suplemen organik cair GDM spesial perikanan 6 liter per hektar seminggu sekali dapat menurunkan kadar amonia dalam air karena sisa pakan terlebih dan hasil sekresi udang dapat diuraikan oleh bakteri-bakteri suplemen organik cair GDM spesialis perikanan. Amonia dapat berasal dari sekresi udang maupun sisa bahan pakan organik di air. Amonia ini selanjutnya akan dioksidasi dalam proses nitrifikasi. Nitrit ini sangat berbahaya bagi udang karena mempengaruhi transport oksigen dalam darah dan merusak jaringan. Kadar nitrit 6,4 ppm dapat menghambat pertumbuhan udang sampai 50%. Kecerahan air tambak berkisar antara 25 sampai 45 cm. Yang kelima atau yang terakhir, panen dan pasca panen udang faname. Umur panen udang faname berkisar 100 hari atau berat udang mencapai 16 sampai 20 gram per ekor. Panen biasanya dilakukan pada malam hari untuk menjaga mutu udang. Faname bisa dilakukan sebagian atau keseluruhan ya. Kegiatan pasca panen udang faname meliputi cuci udang dari lumpur dan kotoran segera mungkin. Yang kedua, sortir udang berdasarkan ukuran dan mutunya. Yang ketiga, timbang udang faname. Dan terakhir, masukkan udang dalam box kontainer bersama es secara berlapis atau dicampur. Itulah penjelasan singkat mengenai budidaya udang faname. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.